Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap santri kami yang kami cintai, alhamdulillah. Mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan Allah kemudahan, taufik dan juga inayah sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang kita cintai ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu mengalir teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dan kita ikuti segenap sunnah-sunnahnya. Kita masih berada di ayat 80 surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 80. Silakan dibuka mushafnya masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan kepada Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidaklah kamu dapat mengambil pelajaran. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak berikan keterangan kepadamu untuk menyebutkannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya, maka meninggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
wahajahu qaumuhu. Wahajahu dan telah membantahnya. Dhamir hak kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Qaumuhu fa'ilnya kaumnya. Kaumnya telah membantahnya. Qala, beliau Ibrahim berkata, atuhajuni, apakah kalian mengajakku berdebat fillahi, tentang Allah, wa qad hada, dan padahal dia telah memberikan hidayah ni kepadaku, wala akhafu, dan sedikit pun aku tidak takut, ma tusyriku nabihi, apa yang kalian persekutukan dengannya, illa, kecuali ayyasha'a rabbi syai'a, sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhanku. Wasi'a rabbi, sungguh luas Tuhanku, kulla syai'in, segala sesuatu, ilman, ilmunya. Sungguh ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Wa kaifa akhafu, bagaimana aku takut, ma, terhadap sesuatu, asyraktum, yang kalian persekutukan, wala takhafuna, sedangkan kalian tidak takut, annakum asyraktum billah, sesungguhnya kalian telah mensekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan kepada kalian bukti sedikit pun. Fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni, siapakah dari kedua belah pihak yang lebih berhak mendapatkan rasa aman? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Terus Nabi Ibrahim melanjutkan nasihatnya. Ini bagian daripada nasihat beliau. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika, mereka itu lahum, mendapatkan al-amnu, jaminan keamanan, wahum, dan mereka itu muhtadun, mendapatkan hidayah. Wattilka hujjatuna, itulah hujjah kami, atainaha, yang telah kami berikan hujjah itu, Ibrahim, kepada Ibrahim, ala qaumihi, untuk menundukkan kaumnya. Narfa'u, kami meninggikan, darajatin, beberapa derajat, man nasya', orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, hakimun, maha bijaksana, alimun, lagi maha mengetahui. Bapak Ibu, jadi seorang nabi itu memang nabi dan rasul itu ya, itu memang selain diberikan kecerdasan, itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang diajak, orang-orang kafir, orang musyrik yang diajak itu seringkali membantah, bahkan menantang debat. Dan itu tentu tidak sekedar membutuhkan kecerdasan, tapi juga membutuhkan adanya satu kesabaran. Maka dalam diskusi, dalam perdebatan Nabi Ibrahim itu dengan kaumnya, itu beliau melayani perdebatan itu. Syukur. Ikhlas. Beliau melayani perdebatan itu dengan sangat baik. Maka salah satu skill, kemampuan dan keahlian seorang dai itu adalah mujadalah, berdebat. Tapi ingat, itu adalah satu alternatif terakhir. Ya, karena Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak bisa, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau masih tidak bisa juga,
Wajadilhum billati ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi kita mesti menguasai ilmu itu. Maka di pesantren itu diajarkan mantik. Diajarkan ilmu menata kalam. Ilmu menata kalimat. Ilmu untuk mengetahui kalimat-kalimat yang kita susun itu bertolak belakang, saling bertentangan atau tidak. Juga ilmu untuk mengetahui lawan bicara kita itu bicara dengan runtut, dengan sistematis, dengan benar atau tidak. Itu ilmu mantik. Para nabi itu tidak hanya dibekali Allah Subhanahu wa taala wahyu, tapi juga dibekali kemampuan berdebat itu. Ini pelajaran. Karena wahyu itu seringkali harus dibela. Yang membela para dai, yang membela para ulama. Maka Ibnu Abbas itu pernah mendatangi ya, satu komunitas orang-orang Khawarij. Lebih dari 30.000 orang yang keluar dari Ahlussunnah itu. Ya, yang bahkan berusaha untuk memberontak penguasa yang sah saat itu. Kemudian oleh Ibnu Abbas, pentolannya itu diajak debat. Diajak debat tentang konsep-konsep agama. Separuhnya kembali kepada Ahlussunnah. Jadi sekitar 15.000 itu kembali kepada Ahlussunnah. 15.000 orang diselamatkan dengan perdebatan itu. Maka kalau kita berdebat dengan seorang itu tidak sekedar satu cara yang diajarkan agama, tetapi itu perintah. Perintah syariat untuk membela agama. Jelas ini. Paham ya? Nah, di sini kalau kita perhatikan, Nabi Ibrahim pun pernah melewati episode dakwah yang seperti itu. Ya. Dan beliau tidak lari meninggalkan perdebatan itu. Kenapa? Karena beliau berada di atas kebenaran. Maka ketika kaumnya berdebat, mengajak beliau berdebat, menantang beliau terus berdebat dengan berbagai hujah yang diada-adakan itu, beliau mengatakan, qala atuhajuni fillahi wa qad hadani. Bagaimana kalian mendebatku tentang Allah sementara Allah sudah memberikan aku hidayah? Aku lebih paham Allah daripada kalian gitu. Aku lebih paham konsep ketuhanan daripada kalian gitu. Terus Nabi Ibrahim itu memberikan satu hujah, satu bukti kalau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak layak dipertuhankan. Buktinya apa itu? Kata Ibnu Katsir, wa minad dalil ala butlani qaulikum fima dhahabtum bihi anna hadhihi al-aliha allati ta'budunaha la tu'assiru syai'an. Bukti bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu adalah batil, tidak nyata itu Tuhan palsu. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jangankan terhadap diriku, terhadap alam semesta ini tidak ada sama sekali. Jangankan terhadap alam semesta, terhadap diriku, terhadap kalian itu tidak ada. La yanfa' wa la yadur. Tidak ada mendatangkan manfaat, tidak juga memberikan madarat. Itu bukti. Itu Tuhan yang lemah sekali. Kalau kalian pertuhankan itu, salah kalian itu. Ini perdebatan kalau mungkin kita membayangkan dengan imajinasi ya. Nabi Ibrahim itu betul-betul melayani perdebatan itu untuk memberikan pengaruh agar kaumnya itu kembali kepada jalan yang benar. Dan itu catatan. Jadi jangan sekali-kali kita berdebat untuk mempermalukan orang. Ya, tapi mengajaknya kepada kebenaran. Fokusnya kepada kebenaran, bukan untuk menunjukkan keakuan. Tidak untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah si fulan dan fulan. Tidak. Tapi kita bawa kepada kebenaran. Kalau arahnya membawa mereka kepada kebenaran, maka kita tidak akan mempermalukan. Paham ya? Kalau mereka tidak mau kepada kebenaran, sudah tidak perlu kemudian dilanjutkan. Itu yang dimaksud dengan wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau sudah panas, kalau sudah tidak terkontrol, berhenti. Sekalipun kita dalam posisi yang benar, perdebatan itu kita tinggalkan. Faham ya? Itu thariqatul dakwah,
Itu jalan dakwah begitu. Para nabi dibekali Allah begitu. Itu tadi saya katakan itu kesabaran. Jangan pernah masuk ke dalam perdebatan kalau antum tidak sabar. Nanti akan seperti kejadian yang dialami oleh Imam Syafi'i itu. Yang saya ceritakan di kelas tuh. Imam Syafi'i itu diberikan gelar apa? Syahidul ilm. Kenapa itu? Beliau dibunuh oleh lawan debatnya. Karena lawan debatnya itu tidak sabar dengan argumentasi beliau. Kemudian refleks mengayunkan martil itu, dipukulkan ke kepala beliau. Dibawa ke tabib enggak terselamatkan, belum meninggal. Maka disebut syahidul ilm. Orang yang mati syahid karena mempertahankan ilmu. Dulu para ulama sampai begitu. Tapi jangan ditiru ya. Nah, kalau berdebat jangan bawa martil. Ya, nanti jadi tidak debat itu. Biar Pak Tukang aja yang bawa martil itu. Orang munafik itu kita wajib ingatkan dengan argumentasi, dengan mujadalah billati ahsan. Coba antum lihat di ayat berapa itu ya, ayat 7 atau berapa itu surat At-Tahrim itu. Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik dan berlaku keraslah terhadap mereka. Kata para ulama, berjihad melawan orang kafir itu bisilah, dengan pedang zaman dulu ya. Sementara jihad melawan orang munafik itu bil hujjah, dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan perdebatan yang ahsan, tidak dengan emosi. Saya kasih satu contoh. Saya nggak menyebut si fulan ini munafik, enggak. Tapi karena lagi viral, maka harus dibantah dengan argumentasi. Ini bukan soal suara toa itu diatur, disuruh mengelola volumenya, atau disuruh membatasi. Bukan soal itu. Tapi menganalogikan suara azan, suara tadarusan, orang baca Quran dengan gonggongan anjing, itu satu analogi yang fatal. Itu tanda kalau si fulan tidak belajar mantik gitu, tidak belajar kias. Bagaimana bisa lolongan anjing disamakan dengan suara adzan? Harus dibantah itu dengan argumentasi. Itu cara menyamakan yang fatal itu. Karena suara adzan itu kalimat-kalimat yang indah, kalimat yang suci. Bahkan ada lafzul jalalah di situ. Sementara suara anjing itu seringkali tidak kita pahami maknanya. Ya. Yang kedua, negeri kita ini, bangsa kita ini merdeka itu dengan pakaikan takbir, bukan dengan lolongan anjing. Maka kalau seandainya ya, semua masjid itu mengeraskan volume adzan, semuanya dikeraskan, full, 100 semua itu mamanya dikeraskan. Terus adzan serentak, semuanya itu hanya umat Islam. Karena negeri ini bebas, jasanya umat Islam. Ini ardu jihad, ini negeri yang kita perjuangkan dengan jihad, dengan darah dan air mata. Jadi tidak semestinya kemudian disamakan dengan suara anjing. Apalagi setingkat menteri. Argumentasinya fatal itu. Itu fatal sekali. Satu kalimat yang semestinya setingkat menteri itu tidak perlu mengucapkan kalimat itu. Apalagi ngurusi soal teknis. Itu teknis sekali urusan toa masjid. Itu tidak usah menteri. Ketua RT bisa. Pak Sugeng loh bisa. Mestinya itu. Dan dari dulu, mohon maaf ya, dari dulu negeri ini ya terkenal dengan 1001 masjidnya. Bahkan saya kalau pas ke luar negeri itu Mas, di negara-negara yang kita tidak pernah dengar adzan tuh kangen itu. Saling saut-sautan dari masjid ke masjid. Dan suara adzan itu tidak sekedar panggilan untuk sholat, tapi membangunkan orang-orang untuk berangkat ke pasar.
Terutama kalau subuh itu. Kalau nggak ada adzan subuh itu kesiangan orang di pasar itu. Betul nggak? Kesiangan orang berangkat kerja itu. Maka bersyukur itu orang-orang yang mendengar adzan setiap pagi itu. Jangan merasa terganggu. Yang terganggu cuma orang yang di dalam dirinya ada syaitan. Maka yang dilakukan bukan mengecilkan volume toanya, tapi meruqyah orang itu. Nah itu di ruqyah mestinya, ruqyah massal di Monas. Ya, di ruqyah massal di Monas itu. Bagaimana bisa orang dengar adzan kok terganggu itu? Paham? Itu diargumentasikan begitu. Jadi jangan sampai ada suara yang tidak jelas argumentasinya, kemudian seorang dai itu diam. Enggak boleh. Dai itu memang orang cerewet. Seorang dai itu harus cerewet, tapi cerewetnya terarah dan argumentatif. Dan dia tidak akan bicara kecuali dibutuhkan. Dan dia tidak akan bicara kecuali bicaranya mendatangkan manfaat. Alas sabilil haq, di atas jalan yang benar. Justru kalau saat dia dibutuhkan bicara, dia nggak bicara, itu kesalahan. Paham ya? Nah, maka kalau ada orang-orang yang bicaranya nggak jelas, itu diluruskan. Diluruskan. Jangan diam. Dan tidak perlu takut. Makanya Nabi Ibrahim kemudian mengatakan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Dia berdebat dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik di zamannya, dan diancam beliau, Ibrahim, kamu tidak takut toh dengan sesembahan-sesembahan kami itu? Kalau kamu celaka bagaimana? Kan Nabi Ibrahim malah geleng-geleng, kuwalik kan gitu. Mestinya yang takut tuh kalian, bukan saya gitu. Kata Ibnu Katsir, mestinya yang takut tuh kalian, bukan saya. Bagaimana saya mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bergerak, tidak bernyawa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat bahkan untuk dirinya. Sementara kalian itu sama sekali tidak takut dengan Allah yang menciptakan kalian. Yang jelas-jelas kalian persekutukan. Ya argumentasi Mas dibolak-balik toh. Jadi di depan orang kafir itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makhluk dianggap khalik, khalik makhluk. Sesuatu yang tidak perlu ditakuti malah ditakuti, yang mestinya ditakuti malah enggak ditakuti. Itu namanya apa? Maqlubul aql. Otaknya terbalik. Bukan maslubul aql. Kalau maslubul aql itu otaknya hilang. Ini terbalik aja otaknya itu. Dan kenapa mereka agak menyadari kesalahan itu? Karena turun-temurun diwarisi. Ini ada kaidah penting. Kesalahan itu kalau dilakukan terus-menerus akan dianggap kebenaran. Satu kesalahan kalau dilakukan terus begitu, dianggap kebenaran. Nenek moyang kita zaman dulu juga menganggap bahwa patung itu Tuhan. Patung itu Tuhan. Dan menyalahi ajaran nenek moyang sebelumnya itu dianggap satu hal yang tabu. Dianggap itu melawan arus. Bahkan ada ketakutan tertentu kalau sampai tidak mengikuti ajaran nenek moyang. Cobalah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Kalau di satu tempat biasa dikasih sesajen. Nah ini viral juga kan sesajen ini. Kan beberapa waktu yang lalu juga ada sesajen yang ramai dibincangkan itu kan di media sosial. Kalau di satu tempat ada dikasih sesajen, sudah turun-temurun di situ dikasih, kemudian nggak dikasih, warga sekitar itu takut kalau terjadi kenapa-napa. Ya, padahal mestinya mereka itu lebih takut kepada murka Allah, karena memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah itu kesyirikan. Kesyirikan itu mendatangkan bencana. Kok dibalik? Kok dibalik? Orang yang tinggal di dekat laut itu ada kebiasaan membuang kepala sapi atau kepala kerbau, dibuang ke laut. Tujuannya untuk tolak bala, untuk memuaskan jin penunggu laut. Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka takut kena bala. Mestinya mereka lebih takut kepada Allah yang sangat murka dengan tindakan itu.
Jangan dibalik-balik, itu kacau itu. Paham ya? Ini satu konsep berpikir yang dimiliki orang kafir. Ya kacau itu. Maka kita bersyukur itu. Ya. Tanpa bertemu Nabi Ibrahim kita beriman. Ya kan? Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika kita beriman. Cukup dengan lewat guru-guru kita beriman. Dan orang kafir ini ditemani nabinya, didampingi Rasul terbaik, Khalilullah, kekasihnya Allah Nabi Ibrahim. Bukannya mereka mengikuti, malah dibantahi. Ya kan? Maka Rasulullah sampai mengatakan ini, di antara yang membinasakan umat sebelumku itu adalah kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Seringnya mereka bertanya kepada para nabi, pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna itu. Dan seringnya mereka membantah nabi-nabi mereka. Maka hati-hati ya. Jadi kalau kita ambil pelajaran, pokoknya didhawuhi nabi itu samina wa ata'na. Tidak usah kita banyak alasan, banyak hujah, sendiko dawuh, udah gitu aja. Mas, softnya dirapaskan, sendiko dawuh. Jangan jarak-jaraki ya, sendiko dawuh itu. Ya, ini masa pandemi Ustaz. Iya, meskipun masa pandemi tetap dirapatkan gitu. Sendiko dawuh gitu. Enggak usah lakukan argumentasi. Nanti kalau banyak kan argumentasi, ya ketemu Rasul dibolehke sampean. Dulu imam tuh kalian cuekin tuh gimana? Kan imam itu mewakili saya. Saya pernah Mas ngimami di satu masjid Jumatan. Pas lagi ramen-ramennya dulu itu. Lagi rame-ramenya dulu orang. Corona itu. Setiap hari kan corona itu kan. Setiap hari. Itu saya pas mau ngimami itu kan tak suruh baris itu. Sufufakum. Fa inna taswatas sufuf min iqamatis shalah. Rapatkan, luruskan. Enggak ada satu pun yang bergerak, Mas. Enggak ada satu pun yang bergerak. Dijaraki 2 meter itu. Bapak dirapatkan. Enggak ada yang bergerak. Saya ulangin sekali lagi, sampai 3 kali saya. Nanti saya jadi hujah saya di depan Rasulullah. Saya ulangi sampai 3. Tolong dirapatkan softnya, diluruskan. Ini terakhir saya memerintahkan jenengan semua. Saya imam mewakili Rasulullah. Enggak ada yang gerak. Tetap lebih taat prokes daripada Nabi. Luar biasa kan manusia itu. Padahal Nabi sudah mengingatkan tuh, di antara yang membinasakan umat sebelum kita itu bantah nabinya itu. Ya nabi ini dibantah. Dan itu kan bantah nabi itu. Bukan saya yang dibantah itu Rasul. Rasul nyuruh meluruskan, merapatkan. Maka tidak usah banyak kita alasan. Sami'na wa ata'na. Nggih sendika dawuh. Manut. Apalagi kita tidak punya dalil. Dah sami'na wa ata'na. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Orang kafir itu sebenarnya Mas, tidak pernah sama sekali merasakan aman. Sebenarnya hidupnya selalu dirundung ketakutan. Ini saya ceritakan. Zaman dulu kata Rasul, ada seorang laki-laki melewati satu kampung penyembah berhala. Orang pertama ini ketika lewat disuruh mempersembahkan sesajen atau apalah gitu ya, persembahan. Kemudian orang itu mengatakan begini, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya persembahkan. Udah kamu nyarilah hewan, apapun lah, meskipun seekor lalat itu kamu persembahkan. Karena kalau kamu tidak melakukan itu, saya takut kamu itu mendapatkan bencana nanti. Kamu akan mendapatkan bencana. Akhirnya orang itu, Mas, karena ketakutan, orang itu nyari hewan itu, dapat seekor lalat. Dia potong, dia persembahkan pada berhala itu. Sesajen dengan seekor lalat. Lewat orang itu, bebas.
keluar dari desa itu dengan selamat secara fisik ya. Datang orang kedua. Disuruh mempersembahkan hal yang sama. Dia bilang, enggak. Udah, enggak usah ngeyel. Meskipun seekor lalat kamu persembahkan. Enggak, itu enggak boleh dalam agama saya. Itu kesyirikan itu. Kalau kamu enggak melakukan itu, nanti kamu celaka. Enggak apa-apa, kata dia. Terus orang itu memberikan pelajaran. Dikasih hujah, dikasih tausiah, dikasih arahan begitu. Kampung itu marah. Kepala sukunya memberikan instruksi, dikeroyok orang itu, dibunuh. Ia terbunuh karena menolak memberi persembahan seekor lalat. Mungkin secara fisik orang yang pertama tadi selamat itu. Tapi secara ruhani, ukhrawi, orang kedua itu lebih selamat. Itu yang nanti diceritakan Allah di ayat berikutnya itu. Orang yang beriman, yang tidak melakukan kesyirikan itu, baginya rasa aman. Itu maksudnya nanti di akhirat dia tidak akan pernah mengalami ketakutan. Ketika semua manusia itu ketakutan bertemu Allah, orang beriman itu justru pengen bertemu Allah. Dinanti betul pertemuan itu. Dan meyakini betul kalau dia berjumpa Allah itu dia akan mendapatkan keselamatan. Itu ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka kata Rasul, yang pertama itu selamat meskipun yang pertama itu masuk neraka meskipun secara fisik dia selamat. Orang kedua itu masuk surga meskipun secara fisik dia mati. Itu gara-gara seekor lalat. Maka hati-hati. Dan itu soal jaminan keamanan. Termasuk Mas, termasuk ya. Di daerah-daerah kita itu, antum kan sering lewat ya. Ada tempat-tempat yang dianggap angker itu ya. Kalau antum amalkan betul ayat-ayat ini, tidak boleh antum takut dengan makhluk. Kata Mbah Jenggot orang saya takuti. Kayak Mbah Jenggot orang saya diwedin. Tidak perlu. Pocong, mbok kunti, mbok apa sih. Jangan kalah sama maling tuh. Maling itu kalau lari dikejar warga, itu larinya ke makam itu. Larinya ke makam tuh. Karena dia punya satu keyakinan, orang kampung itu paling takut ke makam. Secara akidah maling itu lebih bagus. Ya, karena dia gak takut kan dengan tempat yang dianggap orang angker itu. Sementara warga yang rajin sholat, yang ngejar dia itu malah takut. Mana yang akidahnya lebih bagus? Maling. Maka dia larinya ke makam. Padahal makam itu tempatnya orang dikubur, sudah tidak ada itu. Jasadnya pun sudah tinggal tulang belulang, bahkan sebagian sudah rusak tulang itu. Kenapa ditakuti? Ini kadang-kadang nggak logis. Ya tak? Kadang-kadang nggak logis. Yang nggak logis begitu jangan diteruskan. Maka yang kamarnya paling ujung sana itu santri-santri yang pilihan itu. Oh, itu para jawara itu. Karena tiap malam jendelanya diketuk kunti, dia santai aja. Wih, keramas dulu. Itu rambutmu tuh dikeramasin. Nggak usah takut itu. Implementasi. Termasuk seandainya pun antum ditantang oleh dukun yang paling hebat sekalipun. Mau ditantang untuk disihir, tidak usah takut. Tidak ada satu pun yang berikan madarat kecuali atas izin Allah. Dan Allah tidak akan mengizinkan satu tindak kesyirikan berlaku atas hambanya yang saleh. Tidak mungkin diizinkan. Maka orang-orang saleh itu kalaupun mau disantet itu tidak akan mempan itu, insyaallah. Dengan izin Allah dijaga. Nah, mestinya kita nggak perlu takut itu. Ya, mewarisi semangatnya Nabi Ibrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ada dua kisah. Ada dua kisah yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ini. Ayat ini, ayat 82 ini, ketika turun itu dulu membuat sahabat itu sangat berat. Syaqqa 'alan nas bahasanya dalam hadis itu. Terasa berat bagi para sahabat. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah,
Siapa di antara kami yang tidak pernah mendolimi diri sendiri? Siapa di antara kami yang tidak berlaku zalim? Sementara ayat ini berbunyi, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, bagi mereka itu rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Berarti semua kami ini gak mendapatkan fadilah ayat ini. Nabi mengatakan, tidakkah kamu mendengar ucapan seorang laki-laki saleh, maksudnya Luqman, kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi dimaksud dengan zalim dalam ayat ini itu sama dengan di ayat itu. Zalim itu maksudnya kesyirikan. Kenapa syirik itu disebut zalim? Az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Yang disebut dengan zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kopiah ini tempatnya di kepala, antum letakkan di kaki, antum pakai sepatu, itu zalim. Sebaliknya, sepatu tempatnya di kaki, antum pakai di kepala, itu zalim namanya. Selain zalim ya kentir itu. Jelas oleh itu. Ya, jangan letakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka berlaku sebaliknya, yang namanya adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya mau tanya sekarang, yang mestinya diibadahi itu siapa? Orang musyrik dikatakan zalim itu karena dia meletakkan ibadah bukan untuk Allah. Dia letakkan untuk makhluk yang lemah itu. Maka Allah itu begitu murkanya dengan mereka. Bahwa yang menciptakan Allah, yang merawat Allah, yang mencukupi kebutuhan mereka Allah, yang menyuplai oksigen Allah, yang mendatangkan hujan Allah, yang melayani mereka semua Allah, yang disembah selain Allah. Itu kedzaliman. Mirip-mirip seperti seorang anak itu, dirawat orang tuanya dari kecil, dibesarkan, dididik, dijaga. Terus ketika besar, dia berbakti kepada selain orang tuanya. Orang tuanya malah dimusuhi. Itu anak yang apa itu? Anak yang durhaka itu. Itu zalim kepada orang tuanya. Itu zalim kepada orang tuanya. Dan banyak anak seperti itu. Gara-gara belain istrinya, dia bertengkar sama orang tuanya. Ada nggak gitu? Yang ada angkat tangan. Yang hadir angkat tangan. Nggak ada ya jamaah di sini. Gara-gara belain istri itu sebagian suami, mohon maaf ya, itu sampai durhaka sama orang tuanya. Maka Alqamah itu sampai hampir dibakar Rasul gara-gara itu. Gara-gara dia lupa dengan jasa ibunya, dia lebih belain istrinya daripada ibundanya. Ibundanya tersinggung, tidak terima. Matinya susah, sakaratul mautnya susah. Hampir dibakar Rasul jasadnya karena enggak mati-mati itu. Sampai orang tuanya memberikan keridhaan, dimaafkan, baru dia mati itu. Itu kisah Alqamah kan? Dalam cerita yang sangat terkenal itu, dosa selain durhaka kepada orang tua itu dibalas di akhirat. Tapi durhaka kepada orang tua dibalas di dunia itu. Maka hati-hati tuh. Nah, orang berbuat syirik pun begitu. Dicukupi oleh Allah, dirawat oleh Allah, dihadirkan ke dunia oleh Allah, tapi dia menyembah selain Allah. Itu namanya zalim. Paham ya? Allah itu sekuat-kuatnya zat. Sekuat-kuatnya pihak yang berkuasa. Sementara berhala itu, mohon maaf, selemah-lemahnya makhluk. Orang kafir dikatakan zalim itu, dia menakuti benda paling lemah, tidak takut dengan zat yang paling kuat. Paham? Jadi seandainya ada apa ya bahasanya? Ada perbandingan itu. Ini perbandingan yang sangat dikotomis. Orang kafir itu menyembah makhluk yang paling lemah. Orang musyrik itu meninggalkan Tuhan yang paling kuat, yang mestinya dia ibadahi. Maka dikatakan syirik, apa zalim. Paham ya? Ini maka dikatakan. Nah, orang yang beriman, kata Nabi Ibrahim,
yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, itu mereka akan diberikan rasa aman. Dan mereka mendapatkan petunjuk. Ada seorang laki-laki datang jauh dari rumahnya. Dia katakan, taraktu biladi wa taladi wa ahli. Saya tinggalkan keluargaku, rumahku, kampung halamanku hanya untuk bertemu denganmu, wahai Rasul. Ajarkan kepadaku tentang iman. Laki-laki ini rupa-rupanya baru masuk Islam, belum pernah berjumpa Rasul. Bahkan ketika bertemu rombongan Rasulullah itu dia berkata, mana yang di antara kalian itu yang Rasulullah? Dia nggak tahu tuh mana yang Rasul. Aku Rasulullah, kata beliau. Ajarkan kepadaku tentang iman, wahai Rasul. Terus orang itu diberikan Rasul pelajaran. Iman itu begini. Aqrartu ya Rasulullah. Kalau demikian aku berikrar, wahai Rasul. Terus orang ini pergi. Dia menunggang ontanya. Ontanya itu letih sekali karena perjalanan jauh. Dia pun sangat lelah, kelihatan betul itu. Terperosoklah ontanya itu ke dalam lubang, jatuh, mati, dia pun mati. Rasul itu saking sedihnya itu tidak bisa melihat orang itu. Saking sedihnya itu. Tidak tega melihat orang itu. Uruslah jasadnya. Terus diurus oleh Rasul, oleh para sahabat, dimandikan. Terus Rasul bertanya, tahukah kalian kenapa tadi aku berpaling dari orang itu? Aku nggak tega. Kata Rasulullah, aku melihat malaikat menyuapi orang itu dengan buah-buahan surga. Karena dia mati dalam kondisi sangat kelaparan. Kata Rasulullah. Orang itu di antara orang yang sedikit beramal, tapi mendapatkan pahala yang besar. Itu kata Rasul. Ada di antara manusia itu yang amalnya sedikit sekali itu, tapi ganjarannya besar. Itu contohnya orang itu. Maka kalau antum resapi kisah ini, ada orang itu baru mengucapkan kalimat syahadat, belajar ilmu agama cuma sedikit, tapi karena tulus, dia mendapatkan pahala besar. Contohnya orang. Terus Rasul mengatakan, itulah di antara orang yang dimaksud alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia sudah aman di akhirat. Maka kembali ke akhirat itu kembali ke negeri yang aman. Maka itu tidak usah takut. Tidak usah takut. Karena justru negeri yang paling aman itu ya akhirat. Di dunia ini paling tidak aman. Ini Rusia sama Ukraina lagi perang. Tidak aman sama sekali. Nanti nak makin meluas sampai ke Klaten. Perang dunia ketiga. Nggak aman negeri ini, nggak aman. Dunia ini nggak aman. Maka kata Rasul, orang itu di antara orang yang dimaksud oleh ayat ini. Itu cerita, Mas. Maka jangan menyepelekan iman. Iman itu yang membuat Allah ridho Anda masuk surga. Bukan amal. Amal itu menentukan level Anda saja itu. Level Anda di mana itu amal. Tapi yang menentukan antum masuk surga itu ya iman itu. Itu salah satu dari sekian kisah itu. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan, ya laki-laki ini sama sekali belum melakukan amal, belum melakukan ibadah, baru menyatakan iman, terus belajar beberapa pokok agama, terus mati. Tapi dia mengatakan aqrartu ya Rasulullah, saya berikrar wahai Rasul, itu dengan kalimat yang tulus, menunjukkan kalau dia bukan orang munafik. Maka ingat itu, kunci agama itu ketulusan. Tidak ada kepura-puraan. Sampai Rasul mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu ketulusan. Bukan ad-dinu as-sholah, tidak. Ad-din an-nasihah. Karena sholat pun itu banyak yang berpura-pura. Berjuang pun banyak yang berpura-pura. Tidak tulus. Ngaji pun tidak semuanya tulus. Ngaji loh, ngaji seperti ini. Enggak semuanya tulus. Ada yang berpura-pura ngaji. Ternyata nginteli ya ada. Ada. Enggak tulus ngajinya itu. Paham ya? Terakhir. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumi. Ini lihat, narfa'u darajatin man nasya'. Inna rabbaka hakimun alim. Ada orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah.
Ada yang ditinggikan derajatnya, terserah Allah itu. Di antara yang meninggikan derajat itu adalah ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, secara kajian tafsir